Selamat datang kembali di podcast Seram. Ngeri, ada ekornya. Podcast cerita seram. Oh sorry. Oke. 1, 2, 3, and action. Selamat datang kembali di podcast cerita Seram. Ada ekornya. Kayak gue rapin ya. Sah. Cuac. Gue udah serius nih aja. Mama. Cuac. Episode ini kita akan mendengar cerita-cerita dari sohib-sohib kita ini ya. Dan dari gue juga nanti kita sama-sama cerita tentang pengalaman atau cerita seram yang mungkin pernah dialami kita masing-masing. Mulai dari siapa nih? Ini bebas. Dari yang Enggak, Indah, dari yang ngerasa ceritanya nggak serem-serem amat. Ya. Biar cerita terakhir tuh bener-bener serem gitu. Ya. Nggak serem-serem amat. Nah, ya. Kayak dari gue ya. Ya, Nah dulu, maksudnya cerita serem lu tuh apa gitu? Iya, dialami sendiri apa yang dialami Iya orang lah. ceritain? Iya, alamat sendiri lah. Yang gue Kita mulai dari yang cerita kita sendiri itu aja, Ya, karena oke. temanya kan cerita kita. cerita kita dulu. Ini ada perkajung guys, Berkajung. perkemahan Kamis Jumat. Oke. Ya. Ini ada malam pelantikan ya, ada apa sih sebelum Bintara tuh guys? Ya, pokoknya gitu lah. Pokoknya ada satu tingkatan sebelum Bintara Pramuka gitu, kayak malam jurit gitu, jurit malam, kok malam Ya. jurit malam. Jadi satu anak dikumpulin, terus semuanya tuh dilepas gitu dengan emblem buat apa yang kalau di Pramuka tuh yang banyak yang sesuai keahlian tuh. Ya, pokoknya itu lah. Ya apa namanya? Apa namanya? Wah, gue nggak bukan anak pramuka. Tiska atau apa nggak tahu. Bet. Bet Oh. keahlian kayak gitu Ya. pokoknya. Nah di setiap pos itu ada satu kakak kelas yang megang satu keahlian masing-masing. Yang kita dites lah untuk bisa ngadapin keahlian itu. Nah keahlian itu tuh akan menaikkan kita. Nadanya agak horor dikit kan, Pak? Iya, lu kayak cerita mau nongkrong. Iya. Kayak yang jeng. Kayak lucu gitu loh, Pak. Cakep. Sorry, gue potong aja Pak juga. Nadanya. Ya intinya ada perkajung nih, perkemahan Jumat. Terus tiap perkemahan Jumat tuh ada beberapa pos yang dipimpin oleh kakak kelas dan itu mengetes pengetahuan kepramukaan kita. Nah, karena kita nyusur sungai dari setiap posnya itu, gue tuh kan itu per kelompok, tapi per kelompok tuh udah dipisah tuh masing-masing, perorangan. Nah, terus singkat cerita, udah singkat gitu doang. Wah, bener dong. sih. Bener singkat. Itu yang horornya di situ tuh. Yang serem ekspektasinya. Kita yang mendengar orang. Jam 2:30 gue keluar tuh dipanggil bagian 2:30 malam. 2:30 pagi. Nah itu udah suruh nyusurin sungai itu. Sungainya salah satu sungai lumayan gede di daerah Cigombong, di Cigombong Bogor. Gue suruh turun tuh pokoknya. Nah pokoknya pas di tengah-tengah di tengah-tengah sungai itu kan itu sepi banget, gelap banget. Gue ngeliat putih gitu doang sih. Serem gak sih? Astaga. Gak, gue punya nadanya di mana? Di jalan sungai itu di kaki sungai. Coba kita tuturin. Itu tengah malam. Lu baru bangun tidur. Jalan di pinggiran kali. Ngeliat putih. Belek. Ya juga ya. Serem ya? Enggak. Atau kacamata. Gue mungkin lagi nempel apa namanya? Iya. Over info gue pakai kacamata waktu Oke, kacamata. SMA. Atau udah mulai gejalanya mungkin. Mungkin itu ya bisa jadi ya. Coba lu ceritain kelebatan putih itu secara deskriptifnya. Ya, putihnya di mana? Ya. Jadi ketika gue jalan tuh ada yang lewat aja gitu putihnya gitu Dia doang. lewatnya itu terbang. Terbang. Pakai tali. Oh, layangan. Serius tuh ini. Iya. Serius. Tapi itu memang lewat putih gitu sekelebat gitu. Gue doangnya iya. Ya iya kan gue sendiri pak. Iya dia. Iya sendiri per orang jatuhnya walaupun dipisahin ada camp kecil gitu per kelompok, cuman dipanggilnya tuh per orang karena kan ini apa sih kayak emblem atau enggak emblem bednya itu memang dikasih ke setiap orang anggota pramuka. Nah kebetulan gue masuk tuh kriteria itu, jadi di pertama ada ujian tulis dulu masuk dan terus dikumpulin untuk tes kelulusan itu melalui telusur sungai itu. Nah telusur sungai itu ketika gue perjalanan gue tengah-tengah tuh memang ya namanya malam sih, gue kayak
orang keluar malam pada umumnya aja, biasa berinding dikit gitu, biasa. Nah, pas gua lewat sungai itu ada yang sekelebat lewat putih gitu doang, ya karena gua takut gua lari lah. Ya udah gitu aja, nggak. Nah, gue penasaran nih Pak, temanmu lihat juga nggak? Kalau dia tuh ngeliat bukan di bagian itu tapi setelahnya. Jadi ada jalan sepanjang sungai itu nggak cuma daerah situ, jadi daerah yang deket pos kedua apa pos ketiga gitu, dia pun menemukan hal yang sama, putih juga. Nah itu beneran apa emang itu konsep dari kakak kelas Itu. yang pengen menguji lu untuk kita bikin ketakutan apa nih gitu. Nah ya itu tuh gua yakin sih itu bukan rekayasa seorang manusia ya, karena itu kayak bayangan, kayak asap cuma berbentuk ya, kan maksudnya asap sporadis ya, harusnya acak-acakan gitu, nggak ada abstrak, nggak berbentuk apapun, tapi ini mah berbentuk kayak robekan kertas gede gitu, dan itu menyerupai seseorang, walaupun nggak benar-benar kayak muka seseorang mirip, cuman absurd aja gitu, kayak sosok lah gitu, kayak sosok itu tinggi, gede, putih, terbang. Bukan baju ini ya, gue pengen ngomong tapi kayaknya Paham. aduh. Itu enggak serius, dia putih, terbang, gede, dan konsepnya kayak asap sih, cuman padet aja gitu, menyerupai orang. Itu sih pengalaman horor gue kok seandainya ngeliat itu doang, cuma kalau ngedenger gue cukup Nah sering. ya sekarang karena itu kan nggak serem-serem amat. Ya. Kali ini lebih serem dikit. Ya siapa Cukup tahu sering. Coba ceritain gimana? Rumah gue tuh horor guys. Di mana? Oh iya, cerita yang kuntilanak jatuhin panci. Di bawah. Serius? Iya. Kok tahu ya? Karena ngalamin bareng gua. Gitu. Di rumah gue gitu. Kayaknya mau cerita yang mana nih? Kayaknya Terserah yang mana? Gua minta cerita beda. Gua dulu. Gua dari kecil tuh memang banyak diselimuti horor, akan tapi hanya audio. Nggak pernah visual tuh, nggak pernah ditampakin secara mata, tapi secara telinga. Nah denger tuh banyak, makanya orang minta sebangga, tapi yang pasti cerita di kampung gua tuh kalau kita nanam pohon nangka, pohon cengkeh, sama pohon pala, itu udah pasti ada penunggunya. Nangka, cengkeh, pala. Harus tiga-tiganya tuh sama Enggak, masing-masing. Maksudnya kalau ada di salah satu di 3 pohon ini kita nanam salah satu dari 3 pohon ini, itu otomatis ada penunggunya. Nah kebetulan bokap gue punya 2, cengkeh dan pala, karena tuh waktu itu almarhum bokap gue tuh dia pengusaha ini rempah-rempah. Dan rempah-rempah. Pokoknya pala, palawija dan lain-lain, kopi juga. Nah dan cengkeh itu salah satunya yang paling berisik. Ada sekitaran 3-4 pohon di dekat rumah gua tuh. Cukup diberhentiin gini AC-nya. Sih, dingin Pak. Gede tuh. Iya emang kalau udah dingin dia turun. Intensitasnya. Oh, berarti bukan. Di sini Pak, Jadi dingin gini. di sini mah setan insya Allah nggak ada. Ya. Tapi kayak gitu, ini kan ruangan gua. Kalau kan habis ini pencar, kan besok kembali lagi. Besok-besok kan nggak di sini Pak. Iya. Nah, terus iya pokoknya di salah satu pohon itu ada penunggunya. Gue balik ngaji sekitar Isya ya, gue tidur, tapi gak bisa tidur intinya karena gue tuh termasuk orang yang disiplin lah. Kalau tidur jam 8, jam setengah 8 tuh udah ngantuk. Tapi waktu kala itu ketika malam itu gue gak bisa tidur, gak bisa ngantuk, terus saya dipancing, gue coba nonton TV. Gue by the way SD itu udah pisah kamarnya sama nyokap bokap, even sama adik gue sendiri pun. Nah terus gue pisah kamar gue sendiri tuh. Ya, pokoknya udah sampai jam 12 tuh mata tetap melek, tetap tersadar, tetap terjaga. Terus masih gue nyari kegiatan lain gitu, baca atau apa gitu. Waktu itu gue baca komik kalau gak salah. Nah terus sampai jam 12:30 masih gak bisa tidur gue. Padahal itu udah dalam keadaan gelap. Udah tuh terus tidur jam 1:30 tuh mulai kresek. Kata gue dalam hati kayaknya ada yang masuk nih, mungkin ada maling. Udahlah itu gue cuma prasangka bocah kayak namanya takut, gimana pengen kencing lagi, gue nahan, gue penakut by the way. Iya sampai sekarang kan. Gue gak berani kencing sendiri tuh waktu itu, gue tahan aja. Jam 2 tuh udah mulai ada yang nangis. Seriusan? Gue inget banget
banget temen gue cerita. Pak ini serem Pak. Nah, ini baru serem kan. Kok dimulai dari Ngapain yang tadi nih ya? Tiba ngeliat belek di kata kuntilanak. ekspektasinya ketinggian. Iya. Gue bingung deh. Nah terus pas gue denger gue inget cerita temen gue, kalau lu denger orang nangis itu keras, Paham. posisinya jauh. Iya. Si objek ini Oke. kalau kecil berarti posisinya dekat. Kebetulan kecil Pak. Nah, ini baru. Nah, terus pas gua Beliting gue. pas Gua lampunya matiin aja udah biar serem ya. Enggak. Ini udah serem banget cuma. Lampunya matiin aja. pas gua inisiatif. Lu tau kasur kapuk gak sih? Iya. Kan robekannya masih ada ya. Paham ya. Gua yang robek. kapuk merah atau apa gitu. Gua kapuk merah guys. Iya. Nah terus gua sobek, gua sumpel telinga, masih kedengeran Pak. Terus gua sumpel lagi pakai bantal, masih kedengeran, tapi kecil. Iya. Terus ada lagi guling, gua sumpel masih kedengeran. Waduh gitu, gua nggak bisa gua nangis sampai berhenti, bener-bener kayak masih kedengeran gitu. Jam 4 baru tahim tuh. Biasa selawatan yang subuh, ya kan? Ya. Nah itu pas udah itu baru kelar. Ya Allah itu gue sepanjang besoknya gue langsung gak bisa masuk sekolah. Gue langsung kan lapor nyokap apa? Nggak sekolah karena ngantuk kan? Karena sakit. Oke, karena ngantuk malam Sakit karena ngantuk bukan? Ya udah tuh, gue cerita. Beliting gue. Gue langsung tuh cerita menyokap, mah malam Alvin dengar cerita ini, dengar suara ada yang nangis. Itu mah setiap hari memang ada penunggunya. No, bapak nandem pohon cengkeh. Waduh, ternyata gara-gara nyokap lo cerita. nyokap tuh gue udah tahu guys. Nih kalau kampung gue tuh udah sumber cerita seram tuh itu Tahan, di Pak. podcast udah ada 80 episode kayaknya. Tahan, masih banyak episode. Nah, itu kayak gitu. Terus, dan ternyata bukan gue adanya yang denger, karena memang setiap hari nyokap gue denger, tapi karena udah kayak biasa kali ya. Udahlah dia nangis juga karena memang udah selidik ternyata ada satu cengkeh sama bokap gue ditebang. Jadi dia kayak nyari rumah katanya, nyari rumah baru. Nah ya namanya bokap gue kali ya memang udah pengang gitu, udah bosen, udah main hantem aja, main sikat tuh pohon. Enggak apa-apa. Nggak ada efek samping. Ada efek atas. Wah, masih sempat nyari jokes loh dia. Dia masih sempat loh nyari jokes. Berarti nggak ngantuk kan habis minum aja. Habis itu habis. Iya memang benar. Jadi memang karena ada satu pohon cengkeh ditebang karena pertama memang gak berbuah. Kedua memang setiap malam tuh ada Bukan gua sama nyokap lo rasain itu tiap malam. Bukan rasain kan denger tiap malam, tapi karena udah menjadi hal yang biasa, diantepin aja maksudnya ya udah kayak gitu. Mungkin bokap sama nyokap lo tidurnya berdua jadi nyaman. Jadi kalau takut jadi saling menguatkan. Iya. Gue sendiri pak. Tega banget sih bapak bokap nyokap lo dulu. Bukan gue meninggal. Ini lebih horor nih. Canda ya canda. Tapi memang bener sih. Jahat banget sih bapak. Masih dijelasin. Jadi memang ya udah gitu. Dan itu memang hampir beberapa kali kok gue denger, maksudnya jadi biasa gitu, karena gue nerima bahwa ya udah dia punya rumah sendiri yang memang dia tuh kayak ngasih tahu gitu lagi sedih atau kayak gimana, gue anggapnya. Jadi setiap hari beberapa kali gue denger begitu, udah gue udah biasa pada akhirnya. Nah cerita momen awal gitu sampai gue sakit dan nggak bisa masuk sekolah. By the way itu SD gue sekitar kelas 4 kelas 3 SD gitu. Bapaknya lu nggak masuk? Kayak sehari 2 hari. Habis itu bentaran kok. Habis itu drop ada apa? Habis itu drop out. Udah. Lancar kayak tadi. Itu kayaknya horor tuh. Gara-gara malamnya kesek apa? Lancar kayak digangguin biasa. setan. Itu satu. Ada mau lagi enggak? Jangan dulu satu dulu, akadnya cuma satu lah. Ganti ada satu. Gitu aja. Dia nggak bosan, ganti satu. Oke, makanya tapi standarnya tinggi banget nih, gue jadi kayak bingung nih. Secara visual gue alhamdulillah belum kedapetan, karena makanya itu gak serem-serem amat yang gue ceritain tadi pertama. Siapa? Enggak sih, cuma dengar ngeliat gitu doang gitu, kayak karena gue gak yakin itu pun setan guys, kayak cuma lewat gitu. Logikanya. Iya, masalahnya ibunya udah konfirmasi langsung kan. Emang nggak punya adik bayi kan? Bukan yang pertama nggak serem-serem amat, sorry yang tadi. Oh yang pertama iya. Nah yang kedua tuh itu ya udahlah. Yang pertama sih kayak sih kayaknya ya. Kayak Ini maaf kate. Cut aja ntar yang pertama cut. Bapak aja nih ya. Yang pertama tuh kayak ibarat kata Julio lagi ke perangkap sama
settingannya senior kayaknya. Iya. Akhirnya masuk alam bawah sadar, wah setan nih. Padahal emang tuh emang iseng-isengan juga. Iya. Atau senior aja. Wah senior yang setan. Senior setan. Iya cerita kedua lu Nah itu baru serem ya. Nah, itu memang BOTS based on true story kok. Itu serem tuh. serem banget itu. Ya benar ya berarti kalau ada apa nangis deket itu berarti emang jauh. Tapi kalau jauh kecil suaranya itu deket. Itu bener tuh. Soalnya gue nonton filmnya kayak gitu juga. Yang apa? Apa? Pengabdi itu. Pengabdi setan. Bukan. Pengabdi apa? Pengabdi pondok. Ya bener Nggak dibayar tuh. Nggak dibayar tuh. Nggak dibayar. Bener pengabdi setan. Ya itu kan yang pengabdi setan 2 itu kan ada kan itu cerita kalau Oh iya, dia ada kan ada kan iya, dia episode-nya kan. Oh gitu. Ada. Gue menang tapi beda yang kedua. Ada siapa Joko? Ya. Bukan Joko ini kan? Bukan. Cukup yang mana? Maaf Pak. Oke lanjut. Ini siapa nih yang lanjut nih? Gue dulu aja gak ya? Serius? Kayaknya sih gue gak terlalu serem-serem amat. Cuman ini Ya gue juga merasa gak tahu serem deh gak pernah. Nanti ada yang diserem gue. Jangan satu aja. Jangan. Makannya satu dulu. jangan. Terlalu mulu lu viral. Iya. Bukan masalah itu Pak. Besok kita gak ada konten lagi. Iya. Ini pengalaman gue ngeliat pocong waktu di pondok. Serius nih? Iya. Cuman bukan pocong yang berhadapan ya. Oh berarti ini yang visual ya? Lu ngeliat Bukan visual. salah. Ini sulit gue penasaran sama pocong nih. Nggak visual. Makanya sampai sekarang ya mungkin Alvin tahu gue termasuk orang yang masa bodoh banget sama setan. Iya. Akhirnya kebentuk pola pikir itu. Serius nih Pak. Keren. Gokil kan sebenarnya. Gokil. Jadi waktu gue masih SMP, ini cerita pondok gue, ada kakak kelas SMA itu kayak main pocong-pocongan buat gangguin anak SMP. Oke. Awalnya tuh kayak dibangun satu-satu, terus dia kayak tiduran di sampingnya, kayak berdiri atau kayak palanya doang di samping lemari untuk nongol gitu. Keempat, namanya anak SMP yang jauh dari orang tua, ya otomatis takutnya takut banget. Pasti. Apalagi kan itu respon paling naturalnya manusia kan, bangun tidur nggak tahu konteks, nggak punya persiapan apa-apa, tiba-tiba ngeliat pocong. Oke. Nah pas temen gue teriak, gue kebangun, gue mikirnya, oh lagi emang digangguin. Kenapa gue tahu itu digangguin? Pertama gue punya kesempatan untuk sadar dulu dari ngantuk gue. Sedangkan teman gue nggak punya kesempatan itu. Jadi dia takut gitu lah kayak nyengker meluk teman gue yang satu lagi. Yang namanya orang ketakutan gitu, benar-benar ketakutan. Nah gue kebangun gara-gara itu. Dan kenapa gue bisa tahu? Karena di sampingnya ada kakak kelas gue lagi. Jadi gue masih tahu, oh itu emang kayaknya lagi ngisengin aja. Nah itu bukan kejadian satu malam itu doang. Jadi kayak keisengan kakak kelas aja lah. Kejadian itu sering. Nah ada di satu momen gue nggak bisa tidur dan gue tahu ini bakal disengin lagi karena dengar suara langkah kaki di lorong. Dan itu bukan satu langkah kaki, ada beberapa. Langkah kakinya kayak gimana? Kayak orang lagi jalan aja. Pakai sepatu misalnya. Enggak nyeker, cuma kan langkahnya kan kalau tumit ketemu mobil kan deg-deg gitu kan. Gitu. Sampai sekeringan gitu. Ini memang masih kakak kelas gua. Oh itu kakak kelas Masih kakak kelas gua. Oke. Saat itu gua belum tidur. Gua belum tidur. Makanya gua tahu ini masih bohong karena gua belum tidur, gua tahu. Nah dia tuh dandan. Jadi pakai mukena tapi dilebihin dikit gitu buat konsep tali pocongnya. Aku takutin. Nah pembina yang jaga pesantren itu mergokin. Ngapain kamu nakut-nakutin gini? Lari tuh dia. Lari. Nah di kamar gua kan pintunya jadi kebuka kan. Di seberang sana itu bawah tangga. Jadi kan bawah tangga samar-samar kena lampu sorot kayak gitulah, kayak lampu temaram gitu. Gua ngelihat ini jadi visual nih. Ya apa-apa ya deh. Gua gimana? Gua gambarin aja. Nah, kan kalau pocong kan kalau diri gitu doang kan. Gini benar. Nah, ya itu. Tangannya di sini. Nah, cuman di dalam keadaan kayak setengah jongkok. Gini. Iya, karena di bawah tangga kayak setengah jongkok tapi gue ngeliatnya posisi miring. Gua berhenti. Ruku gak? Jadi ruku gitu ya? Iya. Jadi tangga kayak gini nih. Tangga kayak gini. Setannya ada sini. Jadi dia ngikutin sini. Oke. Dan lu lihatnya dari depan. Dari kamar gua. Maksudnya kamar lu itu pocongnya menghadap ke depan? Enggak. Atau samping? Miring gua ngeliatnya dari samping. Pocongnya dari sono. Iya. Tangganya ke sini, pocongnya kayak gini. Iya, kayak gitu. Berhenti buka gua. Awalnya gua nggak takut karena gua mikir itu masih kakak kelas gua. Gua liatin. Aduh anjing, gua merinding lagi. Ini lu sendiri kan Dan ini gua merinding sebenarnya. Karena
saat itu gue masih nggak bisa tidur. Oke. Gue tuh nggak tahu teman gue ada yang berusaha untuk tidur juga apa enggak. Cuman kebetulan kasur gue berhadapan sama pintu yang seberang pintu itu tuh bawah tangga. Jadi pas kakak kelas gue buka pintu dan kegep sama pembina, dia lari nggak nutup pintu. Nah pembina itu juga nggak nutup pintu karena mungkin nyari tahu aja ya. Jadi pintu itu buka. Nah gue ngeliat satu momen dimana gue percaya kalau itu bukan kakak kelas gue. Pas dia nengok, gue nggak tahu dia senyum apa enggak, tapi gue nengok dan itu kan bukan muka manusia gitu. Gimana deh? Kan selama ini digambarin pocong itu matanya hitam, mukanya pucat. Iya. Kalau ini enggak, jadi mukanya rusak. Mukanya itu matanya pucat. Wah anjir. lumayan saya sudah tidak merinding. Dan ini mukanya rusak. Jadi rusaknya itu bukan rusak kayak bernanah atau berdarah ya, tapi kayak tahu nggak rahang yang ngampleng gitu. Kelopek gitu, kelopek. Bukan rahang ngampleng kayak kebuka kayak miring. Zombie miring gitu. Iya, cuman bukan yang kayak zombie gede banget. Miring doang, rahangnya miring. Tapi visualnya bukan muka manusia. Gue nggak tahu itu muka, Maksudnya kayak muka orang biasa iya, gitu. maksudnya kayak ada matanya. Cuman gue fokusnya ke matanya Sama rahangnya tadi. sama rahangnya itu. Dan nengoknya bukan nengok ngeliatin gini ya, cuman nengok miring doang gitu. Nengok kayak sedikit doang. Dan gue tahu itu bukan kakak kelas gue karena gue tahu nggak ada make up saat itu kan. Dan kayak, nah dari situ tuh Gak ada yang make up seseram itu lah intinya. yang anak santri mana gue make up kan, apalagi Iya maksudnya sampai seseram itu kayaknya susah. Iya, effort Ya, banget maksudnya iya. nggak semukanya nggak bisa seniru itu maksudnya. Iya. Dan itu momen gue tahu kenapa orang ngeliat setan tuh jadi nge-freeze. Oke. Bisa nge-freeze gimana? Diem, Beku aja gitu kayak beku kayak apa yang harus gue lakuin gitu. Serius itu? Iya, karena kalau ditanya takut, jelas gue takut banget. Pasti. Karena ekspektasi gue mikir kakak kelas gue, tiba-tiba pas nengok ternyata bukan. Ya, dan itu juga iya. Iya. Nggak masuk logika juga kalau kakak kelas lo ada di Ada di bawah tangga. karena kan lagi dikejar. Iya, Oke. ada di bawah tangga. Dan pas gue ngeliat itu, gue takut, gue pengen nangis nggak bisa, gue pengen ngejerit nggak bisa. CB. Itu gua coba ini doang ya. Itu dari pintu ke tangga itu maksudnya di beda gedung atau masih Masih di satu gedung yang sama. ibarat kalau ini berapa jauh dari pintu itu misalkan kemana? Mungkin kayak ini misalnya kamar gue nih, ini pintu kebuka, ini kan kamar gede nih. Ya. Nah kebetulan gue kayak tidur di sini, Ya. gue langsung melihat pintu. Nah pintu yang tangganya tuh masih jalan lagi. Tangganya Cuma kayak kepis lorong. ya. Nah di lorong tuh ada jalanan lagi kan. Ya. Itu buat ke masjid lantai 2. Oh, berarti nggak jauh ya? Nggak terlalu jauh-jauh banget karena kan kamarnya ada yang di atas, ada yang di bawah gitu, masih kepecah lah, nggak yang kayak struktur kayak pesantren sekarang yang lebih proper kan. Karena gue salah satu generasi yang lumayan cukup lama gitu. Jadi pesantrennya yang penting ada tempat buat tidur dulu, ada tempat aktivitasnya, jadi masih sedikit agak random. Konsep bangunannya masih dirintis gitu ya. Iya, nah itu kayak Itu berapa lama? Berapa lama lu melihat sampai lu nge-freeze itu maksud gua? gue nggak tahu ada di berapa lamanya. Pokoknya yang sampai akhirnya gue sadar pas gue tahu gue di situ udah kosong, udah bener-bener cuman. Dan lu nge-freeze lihat itu pocong dan tiba-tiba setelah gak sadar, hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Dan setelah gue tahu dia hilang, badan gue selemes-lemesnya lemes. Gue pernah ngerasain dehidrasi, gue pernah ngerasain kelaparan. Namanya pesantren pasti kelaparan kan. Nah, pasti kena kali. Itu kan lemesnya yang Itu gua ngerasain sih emang gejala sering hari setiap hari. nah ini lemesnya tuh bener-bener lemes. Iya. Kayak abis itu ngap-ngapan. Gue nggak tahu ngap-ngapan itu karena adrenalin atau selama gue ngeliat dia gue jadi nahan nafas. Pokoknya gue lemes, gue keringetan banget dan gue ngap-ngapan. Siapa Pak? Kalau sampai sakit sih enggak, cuma abis itu gue Nggak sampai sakit kayak teman kita tadi dia. enggak. Gini, itu nggak sih. Tapi abis itu pas besoknya baru tuh Sakit juga. gue ceritain ke pembina. Terus Tentang pengalaman gue malam itu. ke pembinanya gimana? Nah dari situ pula itu pembina mulai agak sedikit keras untuk jangan pernah bercandaan kayak gini lagi. Oke. Tapi pembina tuh ceritain nggak? Enggak, itu yang lu cerita ke pembina itu pembina yang ngejar teman lu bukan? Iya. Senior lu tadi. Iya, karena kan kita tahu suara pembina kan. Oh, nikah ini nih gitu. Oh, berarti lu Saya ceritain ini saat ini nih gitu. Nah, ya gue secara personal, malam saya gini. Nah, Oke. abis itu semuanya dikumpulin. Tapi si
Ustadz ini nggak menceritakan kalau gue melihat itu, supaya nggak bikin gaduh yang lain kan. Jadi dia langsung ngasih tahu secara tegas kalau emang ada yang bercanda kayak gini lagi bakal kena sanksi yang lebih serius. Dan itu fix pasti bukan teman senior atau bukan senior lain gitu, fix bukan ya? Bukan. Karena ya anjir, yang pengalaman. Jadi gue pernah jam 9 malam. Ini buat penggambaran aja ya. Gue pernah jam 9 malam Alvin masih di kampus tanpa menyebutkan nama kampusnya. Oke, jangan. Iya. Di salah satu apa? di depan perpus. Oke. Ngobrol-ngobrol udah kemalaman. Dia ngeliat poster kabur. Kenapa? Karena kata dia posternya kayak ngeliatin. Dia. Beda matanya guys. Berarti yang Lu pernah lihat sinetron ini gak sih? Ya, oke. Sinetron yang ada lukisannya bergerak gitu. Paham. Nah itu matanya kayak bener-bener kayak ngasih kontak gitu. Kayak bener-bener intimidatif. Nah yang bajingan adalah dia lari ninggalin gue tanpa ceritain kalau dia ngelihat keanehan poster itu. Gue yang nggak tahu apa jalan. Tiba-tiba? Nggak ada tiba-tiba karena menurut gue itu masih hal yang biasa. Karena gue udah punya pengalaman serem sebelumnya. Oh, paham. Artinya hal seperti itu masih lebih serem daripada yang iya. Kayaknya gue bakal punya ketakutan lagi kalau melampaui pengalaman serem itu ya. Karena gue udah punya standar seremnya segitu. Tapi serem sih Pak itu Pak. Gimana ya pocong? sih. Apa? Merinding gue dengannya Pak. Serius, merinding banget gue. Masih masuk kan radio gitu ya? Masih aman. Ya. Satu aja kali ya cukup ya. Ada mau tanya nggak? Kan sih, ya udah gitu. Kan kenangan memang pocong. Makanya gue ngeliat pocong sekarang cuman modelnya kayak matanya hitam, terus mukanya putih. Biasanya pocong itu kalau identik dia mumun. Iya, mumun yang apa? Buat gue itu jadi pocong stereotype. Karena gue udah pernah ngeliat pocong yang aneh. Yang lebih serem daripada itu malah ya. Iya, yang mukanya bener-bener rahang itu ngampleh gitu. Siapa Pak? Jadi dimangap. Makanya yang kayak kalau lu sering dengar makanan diludahin pocong, terus kayak kalau diludahin pocong tuh baunya gak hilang-hilang. Nah gue mikir kayak buat penggaris. Iya, anjir gue pernah ngeliat pocong mangap terus kayak ada liurnya turun gitu. Aturan sih gak bisa makan nih kalau beneran malah justru banyak yang makan ya nih. Ya mungkin di situ bagian ininya kali ya. Kan kita nggak nampak. Magisnya. Bagian magisnya itu. Keren ceritanya serem banget Pak. Anjir gue ke bagian terakhir lagi. Paling gue nggak serem lagi harusnya. Karena udah biasa guys menghadapi kejadian-kejadian serem kayak gitu. Jadi jadi lu mau ngalamin itu lagi? Enggak, tentu tidak. Maksudnya Boges ngasih tahu bahwa ceritanya gak serem kayaknya karena dia udah banyak ngadepi kejadian serem. Tapi ini serem Pak, ceritaku serem tadi. Jadi lu aja lah ceritanya. Ada yang mau diceritain nggak? Kan satu. Itu dulu aja ya. Angkat yang satu ya. Nanti kalau udah masih ada waktunya baru kita putar sekali lagi. Ya, tapi kalau gua sih punya cerita nih Pak ya. Gue mulai dari waktu gue masih kecil aja. Kecil tuh apa nih? Kalau timeline sekolah SD kata masih TK. Oh TK. Masih semu-semu. Ya, jadi gini Pak. Gue waktu kecil di usia gue sekitar 4 tahun kali Pak ya. 4 tahun atau 5 tahun. Ini masih semu sih. Cuman memori ini gue mengingatnya waktu SD. Makanya gue sering mengulang cerita ini. Artinya sering menceritakan ini. Dan gue sampai SMP sampai sekarang ini gue masih ingat cerita ini karena waktu SD pun gue pernah mengungkapkan ke teman-teman. Jadi waktu SD gue itu pernah melihat dua. Bisa lu dua ini yang hitung ini. Yang bisa sih yang hitung. Itu yang dilipat bukan yang dilihatin. Terus pertama, jadi rumah gua itu kan kalau di kampung gua itu daerahnya namanya Karbakan. Karbakan itu ya begitu lah. Pokoknya di rumah gua namanya daerahnya itu bekas kuburan. Jadi daerah bekas kuburan, kemudian karena memang sudah kuburan lama, jadi kemudian dijadiin pemukiman warga. Meskipun masih ada masih ada lapangan yang sebenarnya lapangan ini bekas makam juga gitu. Yang kalau sampai hari ini tuh makam ini udah
katanya sih udah dipindahin, udah dipindahin ini, tapi kita kan nggak ada yang tahu ada ketinggalan atau apa enggak. Cuma di waktu gua masih tinggal di situ, masih sekitar usia 4 atau 5 tahun, ya rumah gua itu ini Pak, jendelanya itu gede gitu Pak. Oh iya. Ya jadi jendelanya itu dari misalkan nih atap apa? Rumah zaman dulu lah. Iya gede banget, jadi full kaca gitu, gede banget gitu. Jadi kita buka jendela itu udah kaca ke depan, jadi nggak pakai ventilasi, nggak pakai apa, ya udah kaca aja gitu, kaca ke depan. Lompong aja. Iya lompong, kaca ke depan gitu aja, nggak, jadi nggak pakai. Kalau sekarang kan jendela disikat-sikat ventilasi bukan. Jadi ventilasinya cuma pintu rumah gitu doang gitu. Bentukan rumah gue ya kayak kontrakan yang ada di Jakarta sini, kontrakan ngos gitu ya. Cuman itu di kampung, jadi ya gitu. Nah, gue itu dulu sering kebangun tengah malam, ya tengah malam bangun dan gue buka kelambunya itu apa ya? Bukan kelambu, gordennya, gue buka gordennya dan gue sering lihat orang berjalan tapi itu api Pak. Wah anjir, Kayak Banaspati gitu gak sih? Gue nggak berani nyebut Pak, karena memang itu biasanya sih gue tahunya sih itu. Iya. Tapi bukan terbang, orang Pak, jangan tapi api Pak. Gimana itu sering gue lihat. Api itu masih kebakaran apa gimana? Lo tau Vegeta nggak sih Pak? Ya. Ya kayak gitu. Yang kayak bentuk Super Saiyan gitu. Iya. Oke. Jalan. Itu waktu kecil. Gimana? Gue ada mati gue menceritakan ini berkali-kali, tapi itu sering gue nampak. Itu kejadian berkali-kali apa cuma sekali aja? Gue itu ngeliatnya mungkin ya 2 atau 3 kali. Oke. Itu waktu kecil nih, bayi masih bukan bayi ya, 5 tahun itu mah. Balita lah itu. Balita. Ya enggak lah ya, udah apa namanya? Kan balita bayi 5 tahun. Bayi di bawah 5 tahun. Iya benar, masih balita ya 5 tahun itu. Tuh. Tama. Itu cukup nempel banget berarti. Nempel Pak. Itu masuk core memory buat batang. Karena gue ceritain. Bekas dan juga diceritain. Jadi SD itu udah gue ceritain. Waktu usia 5 tahun 6 tahun tuh gue udah ceritain. Oke. Jadi itu yang gue bikin ingat karena sering gue ceritain ke teman atau saudara gue. Nah, sama itu pertama. Kedua, sering bunyi klonceng Pak. Jadi karena itu sering ada lewat klonceng Kayak kereta kencana gitu, kerincing gitu ya. Kereta kencana benar. Dan itu bersinar banget Pak. Klonceng. Yang gue dari kejauhan ya, anak bayi gak ada takutnya Pak. Beda sama lu, tadi kan lu nge-freeze gitu ya, dan sebagainya. Gue gak paham. Gue apa yang gue lihat aja. Nah itu lewat depan rumah, bukan depan rumah banget sih Pak ya. Jadi gordennya itu kan dibuka gitu kan. Nah itu dari kejauhan. Jadi posisi malam guys. Malam Pak. Malam artinya ya kayak itu kan lapangan gede, itu lapangan gede dan di tengahnya itu ada kayak jalan. Sedangkan lapangan gede itu bukan lapangan yang penuh dengan tumbuhan gitu kagak. Yang lapangan aja, cuman orang nggak berani sembarangan nginjek di tengah-tengahnya karena tahu itu bekas kuburan gitu. Tapi ya di rumah gua depan itu lapangan yang dianggap di kuburan, nah di sana itu ada jalan, ada jalan menuju ke sana lah pokoknya, itu menuju ke pemukiman juga gitu, jadi macet gitu kan, itu klonceng. Nah 2 itu yang gue sering lihat memori kecil, waktu gue masih di usia segitu Pak. Sumpah itu kalau yang klonceng itu gue nggak begitu ini ya, nggak begitu yang api tadi ya, yang api Pak, itu api menakutkan kata gue masih ingat sampai sekarang. Meskipun ya gue nggak bisa memvisualisasikan, cuman intinya gue tahu waktu kecil gue melihat kurang lebih gambaran tuh kayak Super Saiyan. Iya serius itu. Nah itu 1, 2 tapi lonceng. Nah ada satu lagi, ada 3 dong ya. Nggak 3. Tapi ini bukan di rumah gue yang di situ, ini di rumah nenek. Nah di rumah nenek. Di rumah nenek itu ada kamar. Nah, atap-atap rumah zaman dahulu Pak, itu kan pakai genteng. Tapi ada gentengnya itu diganti sama kaca. Oh iya. Yang buat masuk cahaya. Ventilasi gitu ya, ada kaca Pak. Jadi genteng, kan rumahnya pasti pakai gubuk tuh, masih gubuk, bawahnya juga masih pakai tanah liat gitu lah pokoknya.
Terus dia apa namanya di atasnya gentengnya itu pakai ini ya, pakai apa? Keramik kaca. Keramik kaca gitu. Nah, ada memori lagi yang bikin dan gue ingat, dan lagi-lagi ya ingat banget gue lah bahasan itu ya, mungkin di usia 5 tahunan lah itu mungkin ya. Sering gue diajak sama bokap, nyokap, nah tengahnya dia ada tiduran tengahnya gue. Ya tiduran biasa gini kan, anak kecil ini. Nah, apa namanya? Kaca, genteng kaca itu bang, pas di atas gue. Dan lihat apa? Tangan dada pak. Sumpah ini serius, tangan dada ini pak. Itu masih ya gue merinding kerja gue isya ini paling masih di atas isya jam 8 jam 9, cuma zaman dulu kan mungkin masih pagi ya itu sekarang ya. Ya cuman kan gak ada TV, gak ada apa zaman dulu ya, jadi kita langsung tiduran. Kok tidak ada tangannya doang, tangan bayangan, kayak tangan bayangan dada gitu. Ya mungkin ya makam ada hubungan, habis itu kan cahayanya tangannya gak kelihatan tangan manusia gini, kayak bayangan hitam aja dada kayak gini. Itu pak, itu yang gua alamin waktu apa namanya waktu kecil sih pak. Dan itu kalau yang tangan dada itu sekali doang. Tapi kalau yang apa api itu gua itu kalau itu pokoknya lebih dari sekali. Ya, kalau yang apa namanya kalau yang apa pak namanya pak kereta kencana itu sih ya kayaknya cuma sekali doang. Cuman setelah gua dewasa emang gua sering apa namanya sering mendengar di kampung gua ini memang banyak yang pakai apa namanya ya apa namanya pesugihan. Nah, nanti kawan-kawan kita bahas pesugihan kan ya. Ya itu cerita gua pak. Itu gak seru pak ya, cuman ya emang. Tapi yang paling serem tadi Super Saya tadi sih. Iya. Aneh seperti itu nggak Super Saya, seremnya hilang gitu. Manusia api tadi. Tapi gue pernah. Bagus mati itu serem gitu. Iya gue pernah lihat. Jadi kan gue pernah. Ini karena apa gue gak berani nyebut Banaspati? Ya karena gini, gue pernah nonton film-film. Bukan film sih, zaman SD dulu kan. SD itu kan sempat viral, sering ada film horor sinetron yang bukan istilah apa sinetron atau yang di apa TPI atau apa itu kan kayak sinetron tentang Pangasih ya itu kan atau sinetron tentang Banaspati itu kan ada. Cuman ya gue tahu katanya kalau lihat Banaspati itu besoknya langsung dead gitu katanya gitu kan. Nah celaka lah itu. Iya kan, tapi kan gue masih aman-aman aja, makanya gue gak berani menyebut itu Banaspati atau tidak gitu. Nah, lagi seru berani nyebut nih. Udah jauh pak. Dari kawannya lagi. Udah jauh pak. Soalnya Banaspati itu selalu diidentikan sama telu kan. Ya itu belum. Kan? Ada itu kiriman. Tapi itu manusia pak, gue liatnya pak. Jangan. Ya mungkin itu paket ini yang gede. Kargo pak. Kirimannya kargo itu. Gue tau Grandong gak sih pak? Grandong. Iya yang cucunya malampir. Ya ibarat kata Grandong jangan tapi pakai api gitu pak. Jadi berapi dia. Oh sosoknya nggak gede banget gitu, kayak bocah gitu. Iya sosoknya gede-gede amat. Makanya gue belum ini tuh kayak bukan kalau Banaspati itu kayaknya kan ya ibarat kata dengannya itu kayak bola terbang ya, kiriman atau apa itu. Ya juga kan gitu. Cuman ya bentuknya kayak gitu. Jangan biasa. Cuman ya kayak bentuknya kayak Grandong tuh artinya ada bulu-bulunya gitu tapi berapi gitu. Anjir. Berapi itu dan itu menakutkan berarti. Gue apa? Ingat, nah kenapa gue masih ingat ya karena di film-film di masa-masa itu di apa TPI dan lain sebagainya waktu gue SD kan tahun 95 anjay ketua anda lu nyebut TPI bocah sekarang mana ada yang tahu iya kan iya TPI nggak relate. TPI itu kan menceritakan tentang ya kayak banyak film-film banyak apa bukan mitos ya apa namanya cerita-cerita yang cerita rakyat yang lagi banyak yang memang hantunya itu sering di apa bahasanya sering dilihat atau mungkin fenomena di kalangan masyarakat gitu. Gue gak berani nyebut Banaspati karena isunya gitu kalau nyebut Banaspati itu hampir apa ibarat kata itu dia pengen ganas pak. Dia pengen ganas itu makanya gue gak kayak top tier gitu ya tingkatan paling atas gak sih itu kalau gue film horor sih waktu itu. Waktu film horor gue nonton gak tau film apa
kayaknya sih dia emang paling apa? lokal. Iya. Paling lokal, masih paling Ini paling tingkatan tinggi ya. kalau ibarat kata tahu itu atau sate itu dia paling Iya. apa? Paling udah ibarat kata itu Servisnya paling mahal lah ya. Iya, atau ibarat kata itu suhunya lah. Ya, itu darajat terakhir tuh. Iya, karena itu udah paling ini gitu lah. Itu kalau kan ini gua mah cerita seperti itu Pak. Geli sih. Cuman ya maksud gua kadang-kadang mikir ya itu masih kecil, cuman ya itu masih membekas gitu di kepala gua sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya, karena memang kalau melihat kereta kencana kan itu masih Ya udah, kira itu kan cuman kok gua kok bisa ditemuin, yang herannya gua kenapa gua bisa ditemuin itu sama tangan-tangan dada itu, yang tangan dada itu sebenarnya nggak menakutkan, cuman Kita nggak sebelas dada lagi kan? iya. Kalau gua udah gede gua gitu ya kan. Iya. Tapi menurut kalian lebih sereman audio apa visual? Maksudnya lebih kerasa seremnya ketika ngedengerin aja apa memang plus mata? Tapi soalnya kan ada yang kalau seandainya kan cuma dengerin mah justru imajinasi lebih liar gitu. Iya. Justru lebih horor di titiknya di situ kayak nggak ada batasnya, men. Kalau gua jawab ya. Gua jadi keduanya Pak. Oke. Karena gimana ya? Kalau udah sekarang ya, kalau dia di mana masih adik-adik kita ngalamin sekarang, audio aja udah bikin merinding. Apalagi sampai pada tahap visualnya. Kalau gua ya, apalagi tahap visualnya itu lebih ke sesuatu yang bahasanya yang menakutkan gitu, yang artinya muka rusak atau gimana seperti lo cerita tadi Poci tadi kan lumayan itu. Kalau dikata dua-duanya udah bikin kacau sih, lebih menakutkan visual maksudnya. Tapi tetap audio aja udah tetap menakutkan Iya. visualnya. Wah, berdua sih. Kalau gue bukan tergantung. Kalau gue beda yang diserangnya. Beda cara kita merespon itu. Maksudnya kalau cuma ngedenger, ketakutan kita saat itu. Seminggu 2 minggu ya udah mungkin jadi terbiasa. Tapi kalau ngeliatin itu bakal terpatri kan memorinya. Iya sih benar, gue kan ibarat kata lihat tadi itu. Iya, gue masih kecil aja gue ingat orang dada itu. Mungkin ada cerita-cerita lain yang gue enggak, maksudnya yang gue dengar tapi enggak gue ingat mungkin. Karena ketakutannya kondisional saat itu tuh. Jadi kasus gue tuh lebih menyerangan audio, soalnya yang udah ditampilin visual secara pengalaman gue kayak biasa aja gitu, kayak oh gitu. Yang mana yang putih tadi? Iya, jadi kan karena visual terakhir pertama dan terakhir. Ya pertama lah. Jangan. Lu bisa compare pas lu ngeliat ternyata visual itu kan konten. Bisa jadi konten kita kan, seru aja. Iya sih, tapi kalau kasus gue tetap gue audio yang menang karena pengalaman horor lewat telinga itu lebih menghadirkan rasa yang gak ada habisnya. Karena itu berimajinasi tanpa batas. Nah itu ketakutan lu jadi berdasarkan asumsi. Bisa juga. Kalau visual kan ketakutan lu berdasarkan nyata kan, karena lu bisa mendeskripsikan itu. Mungkin karena aku belum ngerasain yang lebih. Jangan sampai dong bang. Ya rasain lah biar konten kita panjang nih. Ya. Gak apa-apa sih kan ya. Ntar lepas lu keluar kota kali ya. Keluar kota udah ekstrim men, asli men. Gue enakan kali ceritain. Ya sih kalau gue sebenarnya gue audio aja udah menakutkan. Apalagi visual gila itu. Jangan jadi membekas lah menurut gue. Soalnya kan kayak tadi ini denger nih misalkan kalau suaranya jauh berarti dekat, kalau suaranya dekat berarti jauh. Ya. Nah ini kan si Alvin dengernya kan kecil nih, berarti kan asumsi dekat. Jauh, oi. Sorry bener. Iya. Terus. Nah jadi asumsi dia mungkin kuntilanak itu ada di pojokan kamar. Betul. Karena mikirnya dekat. Tapi kalau seandainya dia ngelihat, bisa jadi kuntilanak itu depan muka dia. Cuman beda sejengkal doang. Asli. Jadi itu lebih. Ya kan? Nah itu mungkin. Nah itu maksudnya. Dan mungkin kamu kemarin sakit 2 hari tuh. Kalau visual bisa lebih dari 2 hari. Bisa lebih lama. Soalnya kan deskripsi dekat itu kan masih terlalu luas kan. Bisa jadi dekatnya di satu ruangan yang sama atau dekatnya ternyata dia di sebelah kita.
Ya itu juga yang membantah kau bilang kalau melihat apa mendengar audio kan apa kita bisa membayangkannya macam-macam. Ya. Ya, tapi lu mungkin sampai kepada membayangkan yang itu aja udah ini apalagi lu dapat visual yang dekat gimana? Tapi kalau audio kita masih bisa denial nih, ini enggak nih, ini enggak nih, walaupun ketakutan itu tetap nyata ya. Pasti. Tapi kita masih bisa, paling nggak di pojokan, paling di mana. Atau mungkin kita bisa berasumsi, paling tikus. Masih bisa menetralisir ketakutan itu. Tapi kalau udah visual kan, itu udah sesuatu yang nyata kan. Iya. Kelar sih. Iya. Kalau sekarang kan nangis, kucing lagi apa namanya? Lagi melahirkan. Ya kan artinya kita masih bisa bahasanya masih bisa mengalihkan nyari distraksinya ya. Iya betul, nyari distraksinya. Tapi kalau udah visual tak terbantah. Iya. Tak terbantah, Pak. Dan itu lebih mengerikan kalau dan mungkin ada istilah kadang-kadang untuk menampakkan hantu bahasa kita hantu ya, hantu menampakkan wujudnya berarti kita sedang dipilih untuk nampaknya karena nggak semuanya bisa lihat karena lagi dipilih aja kebetulan atau lagi kebetulan lagi muncul untuk dapat dapat visualnya gitu kan, belum tentu yang lainnya juga bisa gitu. Cuma gue jadi flashback ke episode kemarin. Kalau kita bisa ngeliat setan berarti di dalam diri kita ada setan. Wah, itu berat. Itu kita bahas nanti. Oke. Bisa. Baru 46 tanggung lah. Satu cerita lagi. Nanti ya abis ini. Jadi ada 3 episode sekalian. Habisin aja dulu ini. Iya, panjang 4 panjang. Iya. Ini cerita singkat aja ini. Iya, segitu aja cukup. Tutup nih. Oke, tutup aja guys. Cerita CCX, cerita seramnya. Nanti lagi. Enggak, maksudnya ini bagian part episodenya, nama episodenya. Nama episodenya CCX part 1. Guys, itu cerita seram dari kawan-kawan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita seram tersebut. Dan CCX. Masih kayak mungkin ada juga cerita seram yang pengen diceritain juga bisa kirim ke email kita yang emailnya juga belum dibikin, tapi nanti bakal dicantumin di deskripsi di episode ini yang bisa kita ceritain di episode ketiga, keempat, kelima atau seterusnya gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa punya pengalaman yang sama atau lebih horor lagi bisa diceritain, nanti kita bacain di sini. Dan kalau emang ceritanya cukup menarik, apalagi benar-benar bikin kita yang baca merinding, nanti kita telepon buat cerita secara langsung. Oke, live on. Jadi kalian juga terlibat gitu, nggak cuman sebagai pendengar pasif, tapi jadi bagian dari kita. Terima kasih. Demikian cerita-cerita seram dari PCX Podcast cerita seram. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.